itu akan kita pelajari sejarahnya berjalan. Sahabat-sahabat yang lain kebanyakan mereka semuanya yang paling banyak mendekati Corona sudah mengatakan ummati as-salat kenapa? Karena nanti berkumpulnya itu sebelum kalau yang bapak-bapak nanti berkumpul di asar dan kita umumkan sekitar jam. dari sini di hadapan Allah tidak ada kenistaan di antara kita dengannya. Jikalau hidup di dunia masih berbohong, berdusta, maka dia yang berbicara, kakinya berbicara, memberikan kesaksian terhadap apa.
Koniah. Apa? Titik. Nah, nanti terjawab oleh apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Gunung Air nanti di sebelah utara, di sebelah sana. Kemudian yang satu lagi dengan Gunung Sapi. Saur itu artinya sapi. Sedangkan Air itu artinya keledai. Malah dipanah dari atas dan atas yang luar biasa. Kenapa? Ya, kenapa yang dimaksud ini adalah ketika itu kaum muslimin, karena mereka sudah merasa menang, pasukan kaum muslimin kalang kabut di tengah kabut. Taruhlah di tengah di situ dan melihat ketika melihat Rasulullah SAW sedang melihat dasar dan mereka kalah. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, beliau lari urusannya dari terus ke arah Gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu ke sana nanti akan menemukan sebuah gua yang sekarang sudah dibocor, masuk ke dalam sana. Dulu Rasulullah bersama diamankan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar, karena Umar melihat ini sudah tidak mungkin, karena beliau sudah ketika melihat Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu memperjuangkan agama ini, maka kita harus memperjuangkan agama ini dengan apapun yang kita punya. Mus'ab bin Umar ketika itu memegang panjinya dengan sangat kuat sekali. Bahkan ketika dia pegang tangannya tertebas. Dilempar ketika tangannya sudah hampir putus, dilempar ke tangan kiri. Dari belakang ditebas lagi tangan kiri. Ketika tertebas tangan kirinya, dia masih berusaha untuk memegang panji Rasulullah dengan dipegang dengan lehernya. Akhirnya lehernya pun tertebas. Sampai beliau akhirnya jatuh, tapi panji itu ketika hendak jatuh diambillah oleh apanya sendiri, ditarik kepala itu dekat sana. Nah, dan itu di perbatasan di perbatasan tanah haram. Nah, jadi di sebelah barat. Tadi saya baru menyebutkan batas sebelah barat dan batas sebelah selatan dan batas sebelah utara. Batas sebelah selatan Gunung Gunung Air, ya, atau bahasa Indonesianya adalah Gunung Keledai, ya. Yang sebelah utara ini, ya, di belakang Gunung Uhud ini namanya Gunung Saur atau Gunung Sapi, gitu. Itu sebelah utara. Dan sebelah barat dan sebelah timurnya Rasulullah SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina labataiha. Kota Madinah ini adalah tanah haram di antara dua labah. Labah itu apa? Labah itu adalah bahasa Arab artinya lava. Lava itu apa? Nah, kenapa kok ada lava atau laguna? Kalau kita landing di kota Madinah, nanti Bapak Ibu insya Allah umroh lagi landing Madinah, ya. Di siang hari silahkan lihat kota Madinah itu berwarna hitam. Karena mayoritas tanah di kota Madinah ini lapisannya adalah lapisan lahar. Nanti ketika kita di jalan sebelah barat akan saya tunjukkan betapa batu-batu itu warnanya hitam, itu adalah lahar atau lava. Dan tumpukannya ada di sebelah barat dan di sebelah timur. Itulah yang di sebelah timur itu dekat dengan bandara. Tapi besok kita akan ke sana, ke kereta cepat, stasiunnya itu dia di situ. Kemudian di sebelah baratnya di dekat kampus Universitas Islam Madinah. Nah, kenapa kalau itu emang masih ada sampai hari ini Gunung Merapi di kota Madinah ini masih ada dan masih aktif. Nah itu. Kemudian Istana Raja ini kalau Bapak Ibu lihat di Google, nah, itu nanti ada itu Istana Dajjal. Nggak ada muncul karena memang ada hadis. Jadi Rasulullah SAW, bukan Rasulullah tapi ketika nanti Dajjal muncul itu akan mengelilingi seluruh dunia dan tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali diinjak oleh Dajjal kecuali dua tanah, yaitu tanah suci haram Makkah dan juga Madinah. Sebelum ke Makkah dia akan datang ke Madinah dulu. Ketika hendak memasuki kota Madinah itu
akan dijaga ketika masuk tanah haram, itu akan dijaga oleh 2 malaikat sehingga dia tidak akan bisa masuk. Ketika tidak bisa masuk itu, Dajjal ini nanti akan menjadi rajanya dan pasukannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, kemudian sebenarnya Dajjal itu nanti akan bersemayam atau tinggal atau bermalam di sebuah bangunan putih. Nah, di atas sebuah gunung. Nah, itu makanya orang Indonesia yang suka cocok logi, nah itu loh sudah ada istana Dajjal itu sudah dibangun di sana itu. Karena ketika itu Dajjal mengatakan kalau kalian ingin melihat istananya Muhammad itu menunjuk ke arah masjid, akhirnya kamu mau bukti apa kalau saya ini adalah Tuhan? Kalau kamu bisa sampai kamu percaya, ya. Kemudian dia dibunuh dibelah badannya, kemudian dibelah kepalanya, kemudian disatukan kembali dan dihidupkan lagi. Kamu saya matikan dan saya hidupkan lagi. Percaya, saya semakin yakin kalau kamu adalah Dajjal. Itu seorang pemuda, nanti dia dibunuh dan dia akan meninggal dunia. Nah, ini sebelah yang di atas kita, dan di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Yang nama aslinya adalah Masjid Bani Salimah. Masjid apa? Universitas Islam Madinah, kampusnya Ustaz Rial. Ustaz Rial tinggalnya di situ. Ya, jomblo. Di sini jomblo ya, tapi beliau udah punya istri. Itu. Nah, ini sebelah kanan kita ini adalah Masjid Bani Salimah. Bani Salimah awalnya ketika Rasulullah datang ke Sinteng pertama di sebelah barat dari tanah haram kota Madinah ini. Ini adalah Masjid Bani Salimah. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena di sinilah terjadi peristiwa kebingungan di antara para sahabat tentang kabar perpindahan kiblat. Jadi Rasulullah selama 16 bulan ketika pindah ke kota Madinah ini, mereka sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis yang berada di sebelah utara. Jadi madhabnya ke sana. Nah, ketika itu Rasulullah selalu diejek oleh orang. Maka hari ini sekarang saya pindahkan kiblat kamu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Akan pindah 180 derajat ketika itu menjadi ke arah selatan. Masjidil Haram itu Mekah di arah selatan kita. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat yang di Masjid Nabawi, kabari orang yang di Kuba dan kabari orang yang di ujung sebelah kanan itu Masjid Bir Ali yang kemarin kita lewat, Zulhulaifah. Kalau kita ke sana pakai bis, kita mikotnya nanti di situ. Tapi kita bisa pakai kereta cepat. Maka Bapak Ibu kalau besok tiket kereta jam berapa tadi? Oh, belum keluar. Kalau tiket kereta kita 4:30 dan Bapak Ibu bisa keluar dari hotel jam 2 itu bergerak ya, maka kita nanti ke sana dulu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita masuk ke dalam menghormati Pak supirnya. Kemudian yang mau beli silakan beli, yang tidak juga tidak. Itu dijual dan dibeli untuk membeli yang ada di kota Madinah ini. Salah satu yang terkenal adalah sumurnya Utsman bin Affan. Kemudian tanah ini hotel ini abadi. Beliau meskipun sudah meninggal 1400-an tahun yang lalu, tapi beliau masih mendapatkan manfaat hingga hari ini. Udah dijamin surga, tapi kebaikannya masih terus mengalir. Makanya salah satu cara mengawetkan harta yang baik adalah dengan mewakafkan. Nggak harus di sini, di Indonesia juga Bapak Ibu silahkan. Paling tidak Bapak Ibu punya pegangan. Kalau misalkan ada santren atau masjid atau bahkan rumah warga, perkampungan yang membutuhkan 10 menit lagi paling. Ada yang bisa sejam kok. Video.
Hari terakhir di Madinah toh? Oh. Masih ntar subuh masih di sini. Ya tapi kan ini maghribnya terakhir. Iya. Semoga bisa kesini lagi. Ya, aku rasanya gini kok tenang ya. Hah? Relax ya. Apa? Aku loh gak ada sekali.
Snacknya semuanya sudah dapat? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita berjalan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, ya kita ucapkan kepada Masjid Nabawi, kepada Rasulullah SAW, kita tidak mengucapkan selamat tinggal, tapi kita ucapkan sampai jumpa kembali insya Allah dalam waktu dekat lagi.